Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Wa bi'idin anzalullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di tempat mulia ini untuk kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita dalam pembahasan kita Mula Al-Fiqh, yaitu rangkuman permasalahan fikih yang harus diketahui oleh setiap muslim dalam perbuatan amal ibadah kesehariannya. Baik, dan pada pertemuan kita yang terakhir kita telah membahas syarat wudu, kemudian kewajiban wudu dan sunnah wudu. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas tentang babun di bayan sifatul wudu. Bab yang membahas tentang penjelasan sifat wudu. Yang dimaksud sifat wudu di sini adalah penjabaran atau pempraktekan tata cara atau urutan dari teori-teori yang telah kita pelajari terdahulu. Bagaimana prakteknya, tata caranya, urutannya. Nah, ini akan kita bahas pada malam ini insyaallah. Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, "Ba'da an arafta syara'ikal wudu wa fara'idahu wa sunanahu 'ala ma sabaqa bayanuhu, ka'annaka tatalla'ta ila bayan sifatil wudu allati yutabbiqu fiha tilkal ahkam." Setelah engkau mengetahui tentang syarat-syarat wudu, kemudian kewajiban wudu dan sunnah wudu seperti yang telah kita baca pada tahun-tahun yang lalu, maka ka'annaka tatalla'ta, maka akan muncul keinginan kita tentang bagaimana penjelasan sifat wudu, bagaimana urutannya, prakteknya, utopik, pihak yang dipraktekkan, diterapkan pada hukumnya masing-masing. Wahia sifat wudu al-kamil, yaitu adalah sifat wudu yang sempurna, mustamil yang mencakup al-furudi wa sunani, mustawhatan min khusus syar'i dita'amal ala tadbiqiha insyaallah. Nah, bagaimana urusan sifat-sifat wudu yang sempurna yang mencakup segala kewajiban sunnah yang berdasarkan laknat dari syariat. Nah, agar kita bisa mengamalkan, mempraktekkan dengan dalil-dalil yang benar insyaallah. Baik, sifatul wudu, maka sifat wudu atau urutan praktek tata cara wudu yang benar adalah yang pertama, an-yanwiyal wudu'a lima yusra' lahu al-wudu' min sholatin wa nahwiha. Nah, yang pertama adalah seseorang berniat wudu. Nah, kenapa atau apa alasan, apa niatan yaitu berwudu dari untuk melakukan sholat ataupun yang lain. Nah, ini yang pertama. Jadi sifat wudu, urutan wudu yang benar, yang sesuai dengan syariat, yang pertama seseorang harus berniat. Nah, niat untuk wudu. Dan niat ini hukumnya adalah syarat, wajib, harus dilakukan. Barang siapa seseorang berwudu, akan tetapi tidak berniat untuk ibadah, tetapi misalnya berniat untuk tabarrukan, untuk hanya sekedar menyegarkan diri misalnya,
Nah, contohnya ada orang tidur jam 2 siang panas, kemudian jam 3 sore bangun, dia gerah, kemudian panas, kemudian dia berwudu, niatannya untuk menghilangkan keringatnya, untuk menghilangkan rasa panasnya. Dia berwudu, saya wudu saja. Dia tidak kepanasan seperti itu. Kemudian setelah itu terdengar azan asar. Nah, setelah selesai berwudu, terdengar azan asar. Nah, apakah dia harus mengulang wudunya ataukah mencukupkan dengan wudunya yang dia lakukan tadi? Maka jawabannya harus diulang wudunya, karena dia berwudu niatannya bukan untuk ibadah, bukan untuk sholat asar, tapi niatannya untuk menyegarkan badan. Nah, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Nah, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, kita amal ibadah, wudu itu tergantung niat. Kalau niatnya hanya sekedar untuk menyegarkan badan, ya dampaknya sekedar segar badannya, tidak mendapatkan pahala. Nah, sedangkan kalau seseorang itu beribadah, maka harus niatnya ibadah. Saya wudu, terdengar azan, nah saya mau sholat, maka saya wudu. Niatnya, tujuannya untuk sholat asar. Dan juga niatan ikhlas kepada Allah. Wudu itu tujuannya ikhlas kepada Allah. Nah, ini niat. Jadi niat itu ada dua. Niat itu ada dua hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama niat ibadah. Nah, saya wudu. Niatnya itu untuk apa? Niat ibadah mau sholat asar. Kemudian yang kedua, niat al-ma'bud. Wudu ini tujuannya untuk siapa? Untuk Allah ikhlas atau untuk dipuji manusia? Ini juga harus diperhatikan. Niat saya wudu, niat sholat asar, dan di samping itu juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang niat wudu, ikhlas niat wudu untuk sholat asar, akan tapi tidak ikhlas, tujuannya niatan kepada Allah agar dipuji manusia, maka juga tidak sah wudunya, karena tujuannya bukan Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d." Dan tidaklah kalian itu diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Nah, jadi niat itu ada dua cabang. Cabang yang pertama apa? Niat untuk apa? Perbuatan apa? Niat wudu untuk perbuatan sholat asar. Nah, ini harus ada di dalam hati. Kemudian cabang yang kedua, niat wudu sholat asar itu siapa? Untuk Allah. Nah, maka di dalam hati seseorang dalam berniat itu harus ada dua cabang. Cabang yang pertama ta'yin, ini sholat asar, dan yang kedua ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, berwudu harus niat. Kemudian setelah niat, dan niat itu letaknya dalam hati. Niat itu letaknya dalam hati, tidak perlu diucapkan. Nawaitu atau wudu di usolil asar, tidak perlu seperti itu. Niat dalam hati. Nah, kemudian setelah niat, tsumma yaqulu bismillah. Setelah niat kita datang ke kamar mandi atau kita datang ke keran, kemudian kita berkata bismillah. Nah, bismillah membaca basmalah. Dan seperti telah kita bahas kemarin bahwa basmalah itu hukumnya sunnah. Pada waktu seseorang hendak berwudu, maka disunahkan untuk membaca basmalah. Kalaupun dia lupa tidak membaca basmalah, maka tidak mengapa.
dan tetap sah wudunya diteruskan saja. Dan juga kalau dia berwudu di kamar mandi atau di tempat-tempat yang di situ ada najisnya, maka hendaklah dia membaca basmalah di luar sebelum masuk kamar mandi membaca basmalah. Nah, hukumnya itu. Baik. Kemudian setelah itu summayat silu kaffaihi dalam samarah. Setelah baca basmalah, dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Nah, mencuci telapak tangannya 3 kali sampai pergelangan tangan 3 kali. Hukumnya sunnah pula. Nah, dan wajib dalam satu keadaan kalau tadi bangun tidur malam. Kalau seseorang lagi bangun tidur malam, maka wajib mencuci kedua telapak tangan. Selain itu, hukum yang sunnah mencuci kedua telapak tangan. Baik. Kemudian setelah itu, summa yatamadmad salah marrat. Kemudian setelah itu adalah berkumur 3 kali. Wa yastanshik salah marrat. Dan memasukkan air ke hidung 3 kali dengan 1 kali cibiran, yaitu mengambil air dengan tangan. Sebagian air digunakan untuk berkumur, sebagian air dimasukkan untuk istinja, memasukkan air ke hidung. Nah, seperti itu diulang 3 kali. Kemudian wayat siru alma min anfi biyadari. Kemudian mengeluarkan air dari hidungnya dengan tangan kiri. Nah, jadi berkumur itu dengan kedua tangan ataupun dengan tangan kanan. Masukkan air ke hidung, masukkan air ke mulut, berkumur dan ke hidung dengan tangan kanan. Kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri, yaitu dikeluarkan dengan tangan kiri. Karena ini adalah mengeluarkan kotoran, yaitu sesuatu untuk hal-hal yang membersihkan kotoran dijelaskan menggunakan tangan kiri. Seseorang membersihkan kemaluannya setelah air kencing dengan tangan kiri. Kemudian istinja setelah buang air besar juga membersihkannya dengan tangan kiri. Seseorang misalnya ada kotoran, ada kotoran binatang di rumah, diambil keluar dengan tangan kiri. Ada bangkai tikus, ada bangkai sisa yang hukumnya tadi, kan bangkai itu hukumnya tadi. Maka kalau kita membuangnya juga kita ambil dengan tangan kiri. Nah, yaitu membersihkan kotoran itu dengan tangan kiri. Sedangkan tangan kanan itu adalah hal yang mulia. Nah, baik. Kemudian setelah itu wayasilu wajhahu salasa marrat. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Wajah dicuci 3 kali. Wahadul wajhi sunan, dan seperti kemarin wajah itu batasannya secara memanjang min mana bi sya'ri ar-ra'si al-mu'tad, dari tumbuhnya rambut yang normal. Nah, jadi ukurannya adalah tumbuhnya rambut yang normal. Normal artinya bukan botak ya. Kalau botak itu ukurannya dari bagian atas, rambutnya mungkin di sini. Maka ukuran wajah adalah dari bagian atas. Tapi kalau seseorang rambutnya itu normal, ukurannya adalah sejak rambut yang terakhir ini tumbuh ila man hadara min nahyaihi wal dhakr, sampai kedua dari kedua tulang jagung ini. Nanti wajah dari tumbuhnya rambut sampai jagung, tulang jagung. Nah, walahyan al-sunnah di asfali wajah. Yang dimaksud lahyan adalah 2 tulang yang di wajah dan bawah. Ini wajah yang 2 tulang yang menonjol jauh. Nah, seperti ini ukuran wajah ke bawah, dari atas ke bawah. Baik. Nah, baik.
Ahal cuma melihatnya ini yaitu salah satunya pulang dari kanan arah kanan warga ini melihatnya dan sebenarnya kiri wajib untuk majmuu rumah sedangkan jabul dari kumpulan kedua larian itu dua tulang kemudian terkumpul menjadi. Nah ini wajah dari atas ke bawah seperti itu. Baik. Kemudian wasya'rul lihyah minal wajib. Kemudian kalau ada jenggot di mana ini di dagu tumbuh jenggot. Ini bagaimana hukumnya? Fayajibu ghusluhu walau tala. Maka wajib untuk dicuci jenggot ini walaupun panjang. Nah, jenggot ini dicuci walaupun panjang. Artinya terkena air. Baik. Fa'inkanat al-lihyatu khafifata sya'ri. Kemudian bagaimana daging atau bagian wajah yang tertutup oleh jenggot. Ini apakah yang di dalam jenggot ini dicuci atau tidak? Maka fa'inkanat al-lihyatu khafifah, kalau jenggotnya itu jarang, wajah teruslu batiniha wa zahiriha, maka wajib dicuci batin dalam dan luarnya. Jadi kalau seperti saya ini jenggotnya sedikit, maka yang di dalam jenggot ini harus terkena air walaupun tertutup rambut, tapi karena rambutnya jarang ukurannya yaitu dari depan kelihatan masih kelihatan putih kulitnya, maka dalam mencuci wajah harus terkena digosok-gosok seperti itu. Nah, batinnya, dalamnya maupun luarnya ini tidak celah-celah. Nah, ini kalau jenggotnya jarang itu ukurannya bahwa daging yang atau kulit yang di bawah jenggot itu kelihatan dari luar, dari depan. Nah, ini kalau jenggotnya jarang. Wanita kathifatan, tapi kalau jenggotnya itu lebat, aisyatiran lil-jildi, yaitu lebat artinya menutup kulitnya itu tidak kelihatan, jenggotnya banyak, sehingga kulitnya itu tertutup dari depan tidak kelihatan. Maka wajib ghuslu dhahiriha, maka cukup wajib baginya untuk mencuci luarnya. Jadi luar jenggotnya di celah-celah. Tidak perlu harus sampai gosok-gosok ke dalam. Nah, kalau jenggotnya itu lebat, tidak perlu pada waktu wudu mencuci, itu harus di celah-celah sampai terkena kulit dalam tidak. Cukup dia yang kulit-kulit terkena, kemudian jenggotnya cukup dipegang luarnya kena air. Baik, ini wajibnya itu luarnya. Kalau jenggotnya lebat, yang wajib luarnya. Wa yustahabbu, akan tadi disunnahkan tahriru batiniha kama taqaddam. Tapi disunnahkan untuk menyela-nyela. Sunnah. Ini hukumnya sunnah. Menyela-nyela jenggot yang lebat. Kalaupun seandainya dia cuma luarnya saja, itu sah, dalamnya tidak terkena. Kalau jenggotnya lebat, air itu tidak terkena dalam, hukumnya sah. Karena yang wajib cuma luar. Sedangkan nyela-nyela jenggot itu sunnah bagi ya jenggotnya lebat. Akan tapi kalau jenggotnya jarang, wajib harus terkena dalam. Ini di dalam wudu. Di dalam wudu ada perbedaan antara jenggot yang lebat dan jenggot yang jarang. Yaitu jenggot yang jarang, kulit yang di dalam jenggot itu harus terkena air, wajib. Sedangkan jenggot yang lebat tidak wajib, tapi sunnah di celah-celah. Sedangkan yang wajib luar. Ini dalam wudu. Sedangkan di dalam mandi, kalau di dalam mandi janabah itu wajib, harus terkena semua. Kalau dalam mandi janabah, jenggot yang lebat maupun jenggot yang jarang harus air itu meresap sampai dah. Nah, seorang laki-laki misalnya punya istri atau orang laki-laki mandi basah, kemudian dia mandi
kulit kepala yang tertutup rambut juga harus di sela-sela, baik kepala maupun jenggot maupun mungkin di setiap ada bulu-bulunya harus di sela-sela dicuci, air itu meresap ke seluruh kulit. Ini kalau mandi junub. Sedangkan wudu ada perbedaan. Baik, setelah wajah, wahab wajhi aradan, dan setelah batasan wajah secara memanjang atau vertikal, kemudian batasan wajah secara awal horizontal. Horizontal itu tidak ujung dari telinga sampai telinga. Dari telinga, batasan telinga sampai telinga. Wal udhuna min ar-ra's. Sedangkan telinga itu bukan dari bagian wajah, tapi bagian dari kepala. Ini juga harus dipahami. Karena apa? Kalau wajah itu dicuci, perbedaannya, kalau wajah itu harus digosok, dicuci. Sedangkan kalau kepala itu diusap. Dan telinga ini termasuk dari kepala. Dan kepala itu diusap. Jadi telinga tidak perlu digosok-gosok seperti karena bagian dari wajah, bagian dari kepala. Kepala itu seperti usap. Jadi usap permukaannya kali saja seperti itu. Tidak perlu digosok-gosok karena bagian dari kepala. Baik, ini wajah, yaitu dari yang sering lupa adalah sedia. Kita tidak ingatkan ini di antara sebelum telinga ini, sebelum rambut, mata ini juga harus terkena air digosok. Baik, itu harus terkena semua wajah secara vertikal dan secara horizontal, semua terkena dan digosok, yaitu dicuci dengan digosok. Baik, kemudian setelah wajah, supaya dia dari ma'al mirfaqain ini cara nama. Kemudian mencuci kedua lengan sampai dengan 3 kali kedua lengan. Wahadul yad, dan batasan lengan, batasan tangan di sini dalam permasalahan wudhu. Tangan yadu, dalam bahasa tangan itu yadu. Itu di dalam perkara-perkara syariat itu beda-beda. Di dalam wudu itu batasannya min ru'usil asabi' ma'al adhabi' ila awalil adud. Kata yadun dalam bahasa Arab ini, kalau dalam wudu ini batasannya min ru'usil asabi', kepalanya jari, kepala jari ma'al adhabi' dengan kuku. Ini sejak ujung jari ini ila awalil ab, sampai sampai awal lengan atas. Jadi lengan itu dari ujung jari, kuku termasuk, sampai lengan atas. Ini harus terkena air semua. Harus terkena air semua, dicuci seperti gosok. Ini tangan di dalam wudu. Sedangkan tangan di dalam permasalahan pencuri nanti beda. Jadi dalam Al-Quran itu dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, cucilah wajah kalian dan tangan kalian. Yang dimaksud tangan di sini adalah sampai dari ujung jari sampai lengan atas. Ini dalam wudu, tangan dalam wudu. Sedangkan tangan dalam permasalahan pencurian, orang mencuri dalam Islam itu dipotong. Wasdariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki pencuri ataupun wanita pencuri, potonglah tangan mereka, sama-sama yad. Aidi itu jamak dari yad. Tetapi sama-sama tangan tapi beda. Kalau tangan dalam pencurian itu cuma sampai pergelangan. Dipotong sampai sini, tidak dipotong sampai sini. Kalau wudu tangan sampai sini, sedangkan pencurian itu cuma sampai pergelangan tangan.
Dan ini juga perlu diperhatikan, yaitu tafsir. Tangan sini sampai mana. Ini kalau kita tidak melihat tafsir nanti salah paham. Itu batasan tangan. Jadi dari ini sampai sini. Dan tidak boleh seseorang mengatakan, tadi saya sudah mencuci telapak tangan sebelum wajah. Tadi saya mencuci telapak tangan, maka saya mencuci tangan dimulai dari sini saja. Dari sini sampai sini. Tadi kan sini sudah. Sekarang saya teruskan sampai sini. Seperti itu tidak benar ya. Karena apa? Karena yang pertama tadi, mencuci telapak tangan yang pertama itu sunnah hukumnya. Sedangkan sekarang mencuci lengan dari ujung sampai lengan atas ini hukumnya wajib. Nah, harus diulang. Dan sunnah tidak bisa menggantikan yang wajib. Nah, jadi harus diulang dari ujung sampai sini. Kemudian wala budda an yanzila ma'aliqa bil yadaini qabla al-ghusl. Dan harus juga diperhatikan, hendaklah seseorang itu menghilangkan sesuatu yang menempel, yang menutup lengan sebelum dia mencucinya. Nah, mungkin ada lem atau ada cat atau ada yang lain yang bisa menghalangi masuknya air atau meresapnya air ke dalam kulit, maka harus dihilangkan dulu semampu mungkin, sekuat mungkin, berusaha keras dulu. Kalau sudah berusaha tapi tidak bisa, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Tapi yang penting usaha keras, cat atau lem misalnya, yang alkohol sulit misalnya, diusahakan dulu. Kalau tidak bisa ya sudah tidak mengapa, kalau sudah berusaha. Min ajilin autinin wa saburin katifin alal adabir hatta yatabalagha bima'il al-wudu. Dari ajin, tepung atau tanah atau yang lain, dari cat atau minyak seperti itu, agar air itu meresap ke kulit lengan. Nah, dan ini diulangi 3 kali, kanan dan kiri. Kemudian thumma yamsahu kulla ra'sihi wa udunayhi marratan wahidah bima'in jadidin ghayra al-balal al-baqi fi ghusl yadayn. Kemudian setelah lengan selesai, mengusap seluruh kepala ya, dari depan sampai ke belakang, kemudian ke depan lagi, dan telinga. Nah, ini telinga juga bagian dari kepala itu harus terkena semua. Seperti kepala harus terusap semuanya, maka telinga itu pun harus terusap semuanya ya, terusap permukaannya semuanya. Nah, tidak boleh sebagian, ada yang terlewat. Ini juga di sela-sela telinga ini permukaannya harus terkena. Baik kepala ataupun telinga harus terkena air dengan diusap. Bima'in jadi dengan air yang baru, bukan air sisa dari lengan. Nah, jadi setelah lengan selesai 3 kali, mengambil air baru, kemudian diusap kepala seperti itu, kemudian telinga. Nah, wasifatul masih ra'si, dan cara mengusap kepala, yaitu an-yadha yadayhi mabdulataini bima ala muqaddami ra'si. Caranya adalah meletakkan kedua telapak tangan yang basah. Jadi tangannya dikasih air basah, kemudian diletakkan muqaddami ra'si, di depan. Wa yamurruhuma ila qaffar, kemudian menjalankannya sampai ke qaffar, tengkuk. Tsumma yarduhuma ila al-mawdi' alladhi badanihi, kemudian dari tengkuk kemudian dikembalikan ke tempat awal. Tsumma yudkhilu, kemudian setelah itu sambil sini memasukkan asbi'aihi as-sababatain, 2 jari telunjuk di farqai udunai, di lubang telinga. Wa yamsahu dhahiruhuma di ibtihayma, di
hamaini. Nah, ini apa? Di loba, kemudian yang zahir, kemudian sedangkan yang ini yang luar dengan jempolnya. Ini yang dalam, yang lubang-lubang dalam ini dengan apa? Dengan telunjuk, sedangkan yang luar dengan jari jempol. Nah, itu sifat mengusap kepala dan telinga termasuk kepala. Kemudian setelah itu tumbayak siluri rijlaini salah marrat, kemudian setelah itu mencuci kaki 3 kali, ma'al ka'baini bersama mata kaki. Mata kaki itu dicuci, wal ka'ban yang dimaksud mata kaki adalah huma azmani naitani fi asfalisna, yaitu 2 tulang yang menonjol di betis bawah. Nah, mata kaki jelas ya, 2 tulang yang menonjol. Ini termasuk termasuk yang dicuci, terkena cucian sampai lengan betis bagian bawah. Ini agak naik sedikit. Semua bawah-bawah, kemudian sela-sela kaki ini juga disunahkan untuk dicuci terkena air. Baik, ini kaki. Selesai wudu. Tata caranya, urusannya. Kemudian setelah itu, wa man kana maqtu al-yad awir rijl. Ini dan barang siapa yang tangannya atau kakinya itu terputus atau terpotong, kakinya itu buntung seperti itu, atau tangannya buntung, bagaimana? Fa innahu yaghsilu ma baqiya min az-zira' awir rijl. Maka ada perlu perincian kalau buntung itu. Perincian yang pertama, kalau buntungnya itu masih ada sisa bagian yang dicuci, misalnya buntungnya di sini, tangan ya, jadi masih ada tersisa, maka dia cuci yang apa yang tersisa itu. Nah, yaitu misalnya potongnya di sini, dia cuci apa yang tersisa sampai lengan atas. Nah, dia wajib cuci apa yang tersisa itu. Ini kalau masih ada sisa. Kemudian yang kedua, fa'in kuti'a min muqassalil mirfaq. Yang kedua, kalau buntung itu pas di pergelangan, buntungnya pas di sini, maka dia ghasala ra'sal haud. Dia mencuci ujung atau kepala dari lengan ini. Jadi misalnya terpotong di sini, tetap dia mencuci lengan bagian atas sedikit saja, dicuci sedikit, terkena di sini, begitu, dia cuci. Ini kalau pas. Wa in kuti'a. Nah, kemudian kalau misalnya potongnya itu di atas, kalau terpotongnya di atas dari pergelangan, berarti dia tidak perlu mencuci. Kalau terpotongnya di sini misalnya, nah, maka apakah dia perlu mencuci lengannya? Maka jawabannya tidak perlu. Karena tidak ada kewajiban bagi dia untuk mencuci lengannya. Karena sudah terputus di atas batas kewajiban. Nah, ini tiga keadaan. Kalau masih ada tersisa, ya dicuci sisanya. Kalau pas pergelangan, ya dicuci ujungnya saja. Kalau di atas pergelangan, maka dia tidak perlu mencuci apa-apa yang di atas kewajiban. Langsung ke lengan kiri seperti itu. Kalau misalnya lengan kanannya terputus. Nah, begitu pula kaki ya. Wa in kuti aminal ka'ab ghasala tarafas ka'ab. Kalau misalnya seorang putus cuma jari-jarinya, maka dia cuci sisanya. Kalau dia terpotong pas di pergelangan kaki, nah, pas mata kaki, maka dia cuci ujung dari betis. Liqouli ta'ala, kalau di atas betis, ya sudah. Di atas mata kaki, ya sudah, berarti tidak perlu dia cuci. Nah, dalilnya apa? Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian.
Surat At-Taghabun ayat ke-16. Nah, kita diperintahkan bertakwa, berusaha sesuai kemampuan. Masih ada kemampuan separuh, kita cuci separuh. Masih ada sisa sedikit, kita cuci sedikit. Kalau sudah di atas, maka tidak ada kemampuan bagi kita, sehingga tidak dibebani oleh untuk mencuci. Fastaghfirullah mastata'tum. Baik, kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan dengan suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian. Nah, ada perintah, kita berusaha melakukan semampu kita. Fa idza ghassala baqiyatal mafrud faqad ata bimastata'a. Kalau dia mencuci sebagian dari yang diwajibkan karena yang dia punya hanya seperti itu, maka dia telah melakukan apa-apa yang sesuai dengan kemampuan. Nah, baik, itu beberapa hal yang berkaitan dengan kalau seandainya lengan atau kakinya itu terpotong. Kemudian setelah itu Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, "Tsumma ba'da al-faraghi min al-wudu' ala sifatil ladzi dzakarna." Kemudian setelah selesai untuk melakukan wudu dengan tata cara yang telah kita sebutkan tadi, tata cara yang sempurna tadi, maka yarfa'u basarahu ila sama', maka hendaklah seseorang mengangkat pandangannya ke atas langit. Nah, wa yaqulu ma warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-adiyati fi hadhihi hal. Kemudian dia berdoa dengan doa yang waris, yang ada contohnya dari Nabi setelah wudu. Nah, ada disunahkan untuk mengangkat wajah ke langit, kemudian berdoa. Wa min dzalika di antaranya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi secara dari awal sampai akhir. Baik. Kemudian bisa dilihat di bawah, akan tetapi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini yang lebih sahih adalah cukup asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik sampai sini ini riwayat Imam Muslim. Dan ini yang lebih sahih. Sedangkan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini ada dalam riwayat Imam Tirmidzi, dan para ulama al-hadis mengatakan bahwa tambahan ini mudhari, hukumnya mudhari, yaitu ada keguncangan sanad. Ada keguncangan sanad dan dimasukkan di dalam kriteria hadis sahih atau hadis lemah. Nah, jadi cukup kita berdoa dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, seperti ini. Sedangkan juga mengangkat wajah atau mengangkat pandangan di langit, ini juga ada perselisihan di kalangan ulama dalam permasalahan ini. Nah, baik. Tapi yang lebih jelas, yang lebih menenangkan hati, tidak perlu mengangkat pandangan. Cukup langsung berdoa saja. Setelah selesai, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu. Nah, wal munasabah dan kecocokan atau keterkaitan antara berwudu dengan doa tadi adalah wal munasabatu fil ibyani bi hadzal dzikri wad du'a ba'da wudu, dan keterkaitan kesesuaian doa ini dengan wudu tadi, annahu lima kana al-wudu taharatan lidh-dhahir, bahwa seseorang itu kalau berwudu itu dia melakukan kebersihan bagi badan, luar badan. Nasaba dzikru taharati batin, maka setelah itu Allah memerintahkan agar cocok dan sesuai seseorang untuk taharah batin. Di dalam hatinya, di dalam keimanannya pun harus disucikan.
Tauhid wa taubah, dengan tauhid dan taubat. Dengan tauhid memperbarui tauhid. Nah, dan kalimat tauhid ini adalah suatu amal yang besar yang bisa menghapus dosa-dosa seseorang kalau dia mengucapkannya dengan ikhlas. Nah, badan luarnya bersih, suci, dan juga dalamnya, hatinya bersih dari noda-noda kesyirikan, noda-noda kebid'ahan dan kemaksiatan. Nah, ini tujuannya, hikmahnya. Kalau seseorang itu mau mencermati dan mau mengamalkannya tiap hari, nah maka akan bersihlah tubuhnya dan hatinya. Seperti itu. Sehingga dia bisa dalam setiap waktu, setiap keadaan itu selalu bersih dan suci. Dan dosa-dosanya terampuni. Sehingga nanti dia menghadap Allah itu dalam keadaan bersih dari dosa, ataupun minimal sedikit. Dosanya itu sedikit. Karena tiap hari dibersihkan seperti itu. Bagi orang-orang yang benar-benar menghayati dan mengamalkannya dengan baik. Nah, ini juga merupakan kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah memberikan cara yang banyak agar kita itu bersih dari dosa. Manusia itu pasti berbuat dosa. Akan tapi Allah karena sayangnya pada kita diberikan jalan yang banyak untuk terhapusnya dosa-dosa kita. Dengan wudu, dengan sholat, dengan puasa, dengan berjalan ke masjid, dan dengan baca amin. Dalam orang sholat baca amin, ghufira ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dengan sedekah, as-sedekah itu tunfi'ul khati'ata kama yunfi'ul ma'un. Orang bersedekah itu bisa memadamkan dosa seperti api, seperti air bisa memadamkan api. Nah, banyak jalan-jalan seseorang untuk menghapus atau mengurangi dosa-dosa. Nah, wa huma a'dhamul mutahhirat, dan keduanya itu yaitu wudu dan kalimat tauhid itu adalah bentuk cara bersuci yang paling besar. Fa idza istama'a lahu tahurani, maka jika seseorang itu terkumpul di dalamnya dua kebersihan, dua kesucian, tuhurul zahir bil wudu wa tuhurul batin bil tauhid wa taubah, sucinya badan dengan wudu dan sucinya batin dengan tauhid dan taubah, suliha lidukuli ala Allah, maka setelah itu pantaslah dia untuk menghadap Allah dalam sholat. Kita sholat menghadap Allah dalam keadaan bersih badan kita, bersih batin kita. Wal wuqufi baina yadayhi wa munajati, dan kita wukuf berdiri di hadapan Allah dan munajat, berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala ba'sa an yunassifa al-mutawassi a'dha'ahu min ma'il wudu di mashihi bi hirqatin wa nahwiha. Dan tidak mengapa seseorang sudah selesai wudu itu dia yunassif, yaitu mengeringkan badannya dengan handuk ataupun dengan tisu ataupun yang lainnya. Nah, tidak mengapa, tidak terlarang dan tidak mengurangi pahala. Seseorang. Nah, dalam hadis memang disebutkan bahwa seseorang itu kalau berwudu, setiap tetes air yang terjatuh akan menghapus dosa-dosa. Akan tapi bukan berarti kalau kita bersihkan dengan handuk itu mengurangi pahala kita, tidak. Nah, tidak mengurangi sama sekali. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan sifat wudu. Nah, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas lagi, tapi karena waktu sudah jam 7 ya, sudah cukupkan sampai di sini. Sudah ada. Nah, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.